di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya di Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar, beliau menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang telah diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air, beliau tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Beliau mencari air kian kemari sampai lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail pun memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang mempunyai persediaan air yang melimpah, sehingga datanglah manusia dari berbagai pelosok, dan kemudian kota itu pun menjadi kota yang kita kenal dengan kota Mekah. Wa qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau meminta kepada Allah agar negeri tersebut diberikan sebagai negeri yang aman sentosa, negeri yang diberikan rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim menjadi sosok seseorang nabi yang mengajarkan kepada kita sebagai umat untuk menancapkan ketauhidan di dalam hati. Beliau rela menghadapi ujian yang berat ketika dibakar karena beliau ingin mengenalkan kepada umat bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diperintah untuk menempatkan putra dan istrinya di lembah yang begitu gersang, beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penantian yang lama, tidak ada yang beliau harapkan kecuali hanya ridha Allah, agar dikaruniakan putra yang akan menjadi penerus, seseorang yang akan mengenal kepada Allah, seseorang yang akan mengajak umat untuk tetap kenal kepada Allah dan menjalankan akidahnya kepada Allah. Lalu beliau dianugerahkan putra tercinta Sayyiduna Ismail alaihi salam, seorang anak yang diharapkan akan betul-betul tertancap di dalam lubuk hatinya iman dan takwa kepada Allah. Bukan hanya beliau ingin memiliki putra biasa, tetapi putra yang akan menjadi ibrah, putra yang akan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya tentang makna sebuah pengorbanan. Maka kita akan dapati ketulusan Sayyidina Ibrahim, kedekatan beliau kepada Allah, sampai beliau mendapat gelar Khalilullah, seorang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya beliau memiliki begitu banyak harta, ketika ditanya, apa yang ada di dalam hatimu dengan harta-hartamu? Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, seluruh harta yang aku miliki itu semuanya adalah milik Allah. Seandainya saat ini harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bergeser sedikit pun hatiku untuk merasakan berat terhadap kehilangan harta itu. Bahkan seandainya aku memiliki putra dan putraku itu diminta untuk disembelih, maka niscaya aku akan korbankan putraku tercinta untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ucapan inilah kemudian dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam ayat Al-Quran, turunnya perintah beliau untuk
menyembelih putranya sebagai bukti perwujudan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi sosok orang tua yang betul-betul mengajarkan bagaimana tata cara kedekatan beliau kepada putranya. Beliau tidak diktator kepada putranya, tetapi beliau mau bermusyawarah bahkan kepada putranya yang masih sangat muda sekali. Beliau katakan kepada Sayyidina Ismail alaihissalam yang saat itu beliau berusia 13 tahun. Untuk ukuran anak yang mungkin di saat ini kita dapati, anak-anak semacam itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, belum mengenal bagaimana ibadah kepada Allah, apalagi makna sebuah pengorbanan. Sayyidina Ibrahim, beliau berkata kepada putranya, "Ya bunayya,